ini ada berita yang menggemparkan, menggegerkan, yaitu ada rencana untuk deklarasi aktivis advokat ulama dukung Ustadz Ijazah Jokowi, Bella Roy, Rismon Rizal, Dr. Tiva. Akan diadakan besok ya, pukul 19.00. Itu deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT Roy Suryo, Noto Dipuro, MKes, Dr. Eng Rismon Hasianipar STMTM Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifatia Suma MSc. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi, tuntut audit forensik ijazah Jokowi. Ya, saudara sekalian, itu deklarasinya besok ya. Dan deklarasi itu akan diadakan di Aula Gedung Juang, Menteng, Jakarta ya. Oh, lusa ya. Oh, lusa ya. Sorry, Rabu ya, bukan besok. Rabu 30 April 2025 pukul 09.00 WIB ya, besok lusa. Nah, untuk mengetahui kegiatan tersebut, Sobat Era sekalian, saya akan menghubungi yang punya hajat, bukan punya hajat ya, yang biasanya sibuk kalau begini-begini, Ahmad Hozinuddin. Bagaimana perkembangan dukungan dan lain sebagainya, dan juga bisa diinikan ya, bisa segera di. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro Hozinuddin, sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa, kita bertemu lagi di udara seperti kata Farid Harja ya. Oh, masih ingat juga ya, berkenalan nama samaran. Oh, beda lagi itu Carmila. Oh, itu Carmila, iya beda lagi. Namanya Farid Harja ya, yang terkenal dengan burungku ya. Oh, burung. Bro, saya tadi salah duga ya, saya pikir kegiatannya besok, tetapi ternyata besok lusa ya, di Gedung Juang ya. Kalau boleh Anda bisa update sebelum saya bertanya, ternyata yang namanya PPN itu sudah diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Luar biasa ya, cepat sekali prosesnya ya. Oke, itu kita simpen dulu, tapi persiapan ini bagaimana? Berapa orang dukungan dan siapa yang akan datang nanti dan lain sebagainya. Apakah sudah beres perizinan, sound system dan lain sebagainya? Kadang-kadang sepele tapi kemudian menjadi masalah. Silakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya info kalau terkait dukungan lewat daftar nama-nama yang setuju untuk membersamai pejuang-pejuang kita ini ya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Nasiolan, juga Bang Rizal Fadila, termasuk Dr. Tiva. Itu memang kami hentikan sementara karena sudah mencapai angka 580-an dan di luar itu terus masuk. Jadi kami sedang berfokus untuk persiapan di hari Rabu, sehingga dukungan lewat sosial media itu kami hentikan. Dan terima kasih atas dukungan pihak-pihak yang sudah mengirimkan nama. Yang jelas kalaupun belum terinput, tetap saja kami apresiasi atas dukungannya dan mudah-mudahan mendapatkan kebalasan dari Allah atas dukungan, atas perjuangan yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan advokasi untuk mendukung pejuang-pejuang kita ini ya, untuk mengungkap kasus ijazah Jokowi ini. Yang kedua, kami memang sudah menyiapkan waktu untuk acara deklarasi dukungan bahwa kita membersamai Roy Suryo dan kawan-kawan ini hari Rabu pukul 9 di Gedung Juang tanggal 30 April 2025. Insya Allah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan tempat sudah selesai.
sudah kami lunasi. Tapi kalau terkait perizinan ya itu kan nggak perlu izin karena di gedung kita tidak mengganggu aktivitas publik begitu dan memang keramaian nggak perlu izin kan ya, hak demokrasi ya, pemberitahuan doang kan. Betul, pemberitahuan pun itu kalau kaitannya mau menyampaikan di depan publik bukan di ruang tertutup. Ini kan di gedung, nggak ada relevansinya. Mau izin mah. Yang perlu izin itu pemilik gedung. Nah, cara memperoleh izin ya dengan menyewa. Nah, ketika sudah menyewa ya kita sudah diizinkan. Gitu. Tapi jangan salah bro, kita punya pengalaman ya. Waktu di Hotel Grand Kemang, walaupun di dalam tetap aja bisa digeruduk. Ya itu kan berarti yang salah bukan prosedurnya tidak dipenuhi, tapi orang yang geruduk begitu loh. Kalau yang seperti itu, kalau yang seperti itu kita serahkanlah kepada masyarakat untuk melihat dan kemudian memberikan penilaian tentang apa sih yang terjadi di negeri ini begitu. Yang jelas kalau dari sisi kami secara teknis semua udah siap ya. Jadi tempat sudah oke, sound system sudah lengkap. Kami juga sudah mengundang sejumlah media, YouTuber untuk bisa hadir. Kami juga sudah mengundang sejumlah tokoh-tokoh untuk bisa menyampaikan pandangan untuk memberikan dukungan. Misalnya ada Pak Abraham Samad kami undang, ada Pak Maijen di Sunarko kami undang, ada juga dari ormas pejabat dari Aliansi Rakyat Menggugat, ada dari Front Purnawirawan Pejuang Indonesia, ada dari sebelah aktivis mahasiswa, dan memang besok itu terbuka siapapun bisa hadir. Soalnya yang bisa masuk mungkin ya maksimum yang bisa ketampung dari ruangan. Ruangan itu kan kapasitasnya paling ya 150-an lah untuk bisa menampung peserta begitu. Tapi persoalannya kadang-kadang kan banyak free riders ya, banyak penunggang-penunggang gelap yang tiba-tiba bisa bikin kekacauan, bisa bikin apapun yang kemudian akhirnya ditimpakan pada panitia kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengantisipasinya, bro? Kita memang sudah berkoordinasi dengan tim kita, ada yang nanti bagian keamanan gitu loh di internal kita. Dan kalau dalam isu seperti ini rasanya kita bisa berkeyakinan nggak akan ada masalah lah. Dan kalau ada masalah justru kita akan eksploitasi masalah itu bahwa benar ini negara sedang berpihak kepada penjahat, negara sedang tidak melindungi hak warga negara. Dan makin mudah kami menuding bahwa berbagai masalah itu ya disebabkan oleh tidak hadirnya negara, bahkan negara ada di belakang segala kejahatan itu. Saya kira tidak demikianlah posisi negara saat ini. Setidaknya ada perbedaan lah ketika dipimpin oleh Prabowo Subianto ketimbang saat dipimpin oleh saudara Jokowi begitu. Insya Allahnya begitu ya. Insya Allahnya begitu. Kita tidak berangkat dari praduga buruk ya. Kita biasa aja Bang, karena kami sudah mengadakan banyak acara dan banyak kegiatan sepanjang ini oke-oke saja, dan memang kawan-kawan itu kan sudah terbiasa dengan situasi yang tidak bisa kita duga. Justru bagi kami ya bad news is good news, ya kita lakoni aja gitu Bang. Oke, luar biasa ya. Seperti lagu saya ya kan, hidup kita lakoni ya. Iya. Jadi memang penting Bang, saya perlu juga update tentang perkembangannya. Memang ternyata laporan itu sudah ada di 3 institusi kepolisian, bukan hanya Polres Jakarta Pusat. Oh iya, jadi sudah, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya tidak tahu ada Jakarta mana lagi. Bukan, yang satu di Polda Metro Jaya, ada 3. Oke, di Polda Metro Jaya ya. Tetapi yang mengadukan 2 pihak. Ya, ada Pradi Bersatu, ada itu. Ada yang PPN. Patriot Nusantara. Oke. Nggak tahu patriotnya di mana saat PIK 2 dirampas oligarki, nggak ada suaranya tuh barang. Giliran ada orang ingin mengungkap sebuah kebenaran malah ngaku-ngaku Patriot Nusantara, patriot. Nah, kita bingung juga ini. Gitu, Bang. Tapi kan ukuran masing-masing berbeda kan? Jadi kalau pihak sana patriot itu kalau bela Jokowi, mungkin begitu maksudnya ya. Kan masing-masing orang beda kan? Dulu ya, ada Hoa yang membangun. Kalau Hoa itu untuk mendukung kekuasaan Jokowi dianggap Hoa yang membangun. Itu kan era Jokowi. Oke, kita akan saksikan ya bagaimana penegak hukum yang pada era Jokowi gampang sekali dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Apakah punya mentalitas yang sama atau tidak nantinya ya? Kita akan lihat. Salah satu gerak cepat penegak hukum itu adalah menangkap dan menahan ya, memenjarakan mereka-mereka yang dianggap
dalam tanda kutip musuh negara dan perlu diamankan, kan begitu? Halo? Sorry putus sebentar tadi. Oke, Gimana, Pak? ya. Kan kalau di zaman Jokowi ya, gerak cepat penegak hukum itu adalah kalau dia langsung menangkap dan menahan orang-orang yang dianggap musuh negara itu, maka Syahganda ditangkap, ya kan? Jumhur ditangkap, Anton Permana ditangkap, Edi Mulyadi langsung ditahan begitu periksa. Kemudian Habib Rizik juga ditahan, ya kan, dan bersama pentolan FPI Bahkan lainnya. ada yang ditahan sampai meninggalnya, Bang. Ya, Ustadz Walibi, ya kan. Tetapi kita akan lihat ya, apakah di era Prabowo ini masih ada hal seperti itu. Aktivis ditersangkakan, lalu ditangkap, lalu ditahan. Oke, ini ujian bagi Prabowo Subianto. Apakah dia punya watak yang sama, pemerintahannya ya, punya watak yang sama dengan Jokowi atau tidak? Pandangan Anda bagaimana? Ya, kalau dari sisi sampai hari ini ya, sejak kekuasaan Prabowo Subianto, memang belum ada satupun aktivis yang ditangkap langsung ditahan. Kalau sekedar dilaporkan dan ya diproses itu biasa, tapi sampai hari ini belum ada ya proses jemput paksa, apalagi prosesnya malam-malam ya. Jadi seolah-olah ingin menebarkan teror dan ancaman siapapun yang melawan kekuasaan akan. Jangan lupa Munarman juga begitu ya. Iya, di PKI-kan istilahnya, seolah penjahat besar. Munarman itu kan kayak teroris aja ngambilnya. Itu begitu. Cuman kalau di Prabowo ini kan, ya karena itu kita husnuzon, mudah-mudahan setidaknya ya ketika Prabowo tidak hadir dalam rangka membersamai atau berpihak kepada kita, setidaknya dia tidak juga berpihak kepada yang lainnya, berpihak kepada kezaliman gitu. Paling tidak netral. Tapi kalau dalam konteks kepolisian, memang kita jadi teringat tuntutan purnawirawan prajurit TNI itu, Bang, yang 8 poin itu. Iya, poin ke 9. Ya, enggak, kan 8 poin aja. Oh, poin ke-7 kalau gitu. Ya, 8 poin itu kan salah. Poin ke-7. Ya, bersihkan kabinet yang masih bau-bau Jokowi. Nah, kepolisian itu kalau bersihkan kabinet bau-bau Jokowi itu poin ke-6. Ya, walaupun kepolisian itu bukan kabinet, tapi kan dia jabatan yang penting dan itu penunjukan Kapolri kan tetap politik ya, itu prerogatif seorang presiden. Nah, sampai hari ini memang untuk institusi kepolisian itu belum sepenuhnya berbeda seperti era sebelumnya. Karenanya laporan-laporan itu ya kuat dugaan bisa diterima karena ya kepolisian masih di bawah kendali Jokowi, belum sepenuhnya ya lepas dari kekuasaan Jokowi begitu. Oke, luar biasa ya. Terakhir, apa yang Anda harapkan dari dua hal ini? Satu, dari deklarasi dukungan, dan yang kedua dari cepatnya polisi dalam tanda kutip memeriksa patriot pemuda patriot Nusantara ya. Apa yang Anda ingin highlight atau harapkan atau Anda cemaskan atau Anda apakan begitu? Silakan. Ya, yang saya harapkan pertama terkait deklarasi kita, memang kita berharap dengan deklarasi itu makin banyak dukungan publik yang membersamai perjuangan Dr. Ismail Nusyanipar, Dr. Suryo, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa begitu, agar beliau-beliau berempat ini memiliki keyakinan bahwa mereka tidak sendiri gitu kan. Agar apa? Agar publik juga tahu bahwa perjuangan untuk mengungkap ijazah Saudara Joko Widodo itu bukan perjuangan 4 orang ini saja, tapi itu perjuangan seluruh rakyat Indonesia gitu. Yang kedua, harapan saya dari dari deklarasi itu agar aparat penegak hukum mengetahui bahwa 4 orang ini tidak sendirian, sehingga mereka tidak kemudian lazimnya seperti kekuasaan Jokowi yang sebelumnya mengedepankan kekuasaan ketimbang norma hukum. Jadi kita bisa nanti berdialektika secara hukum tentang apakah layak sebuah laporan itu untuk dilanjutkan atau tidak. Katakanlah kalaupun laporan itu sudah diterima karena sudah jadi LP, ya nggak ada masalah juga sepanjang tidak dilanjutkan begitu. Artinya sebuah penyelidikan itu kan tidak harus ditingkatkan menjadi penyidikan. Bisa saja dalam perjalanannya kepolisian menyatakan penyelidikan ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak dipenuhi unsur pidananya. Apalagi ada putusan MK yang sudah menegaskan di tahun 2009 yang lalu ya, pasal 160 KUHP ini sudah ditetapkan sebagai delik yang bersifat material, tidak formil. Jadi tidak saja aspek penghasutannya yang harus ada, tapi juga akibat penghasutannya juga harus
Kira-kira pelapor nih paham nggak antara bedanya delik formil dan material gitu? Ya nanti kita ajari lah. Kita kan membuat orang cerdas itu kan berpahala juga, Bang. Walaupun konsekuensinya dia menjadi malu itu urusan lain. Tapi hari ini kayaknya orang-orang yang ada di barisan Jokowi itu sudah tidak punya malu kayaknya. Oke, kalau itu saya nggak ikut-ikut. Kita tidak boleh judgement kan? Karena ternyata mereka juga bisa mengatakan yang nggak punya malu sakit hati itu kita. Iya, dan saya terbiasa itu karena memang orang-orang seperti itu tidak bisa kita hadapi secara normatif. Selanjutnya harapan saya kepada penyidiknya, ya kan kalau tadi kan dari deklarasi itu. Iya. Kepada penyidiknya terhadap kasusnya ini, ya janganlah ya mempertontonkan ketidakadilan itu secara telanjang. Ketidakadilan itu kan bisa dua hal. Pertama, suatu kejahatan yang sebenarnya bukan kejahatan dipaksa menjadi kejahatan. Itulah yang disebut dengan kriminalisasi. Iya. Aspek yang sedang dilakukan itu kan penyampaian pendapat kritik berdasarkan ilmu pengetahuan. Kok bisa itu diubah menjadi penghasutan? Satu tindakan yang menjadi hak konstitusi kok berubah menjadi kejahatan yang dianggap pidana. Nah ini kan berarti suatu tindakan yang zalim ya, tindakan yang abuse of power. Yang kedua tindakannya adalah yang bersifat tidak equal atau tebang pilih tebang, giliran ya. Yang dilaporkan itu orang yang mengkritik ijazah Jokowi di proses cepat, LP-nya muncul di 3 institusi, tapi laporan kawan-kawan di Bareskrim terkait ijazah palsu Jokowi sampai hari ini belum muncul nomor polisinya, Bang. Itu gimana coba? Iya kan? Tapi kalau tidak salah mereka tidak bikin laporan polisi, mereka masuk ke Dumas saja katanya, pengaduan masyarakat. Enggak lapor, tapi selalu dibuang ke Dumas, itu klasik itu. Klasik, kita udah paham. Kelakuannya penyidik itu kalau dia nggak punya kepentingan, nggak mau nerima, dia nggak mau berdebat, ya akhirnya ya sudah dibuang ke Dumas gitu loh. Itu udah biasa gitu. Artinya apa? Artinya polisi tidak bersikap adil harusnya. Kalau kita bicara tentang sebuah delik, apalagi deliknya ini terkait pemalsuan ijazah, kan harusnya yang diduga memalsu dulu yang harus dilakukan proses. Apalagi kalau kita bicara 263 tentang pemalsuan itu kan delik umum. Sebenarnya tanpa aduan pun harusnya polisi bergerak cepat untuk apalagi memastikan. Ini sesuatu yang dalam terminologi pengadu seni sudah membuat kegaduhan. Jadi dalam terminologi pelapor kegaduhan, sehingga polisi harus bergerak itu untuk menyelidiki soal ijazah palsunya ini, harusnya kan begitu. Ya, ini analoginya kan sederhana begini, Bang. Ada kabar tentang pencurian. Pencuriannya itu diiringi dengan adanya pemerkosaan, dan seluruh wilayah, seluruh rakyat itu ramai membincangkan pencurian itu. Kok polisinya adem-adem baik? Karena pencurian atau pemerkosaan itu kan delik umum, tidak butuh yang dicuri itu lapor, tidak butuh yang menjadi korban perkosaan lapor, tapi demi untuk ketentraman rakyat, negara hadir dan polisi yang mewakili negara untuk melakukan penyidikan. Nah, di kasus ijazah palsu ini kan lucu, orang yang berteriak awas ada pencuri di proses hukum, sementara pelaku yang diduga mencurinya dia dilepaskan gitu loh. Namun kan ada yang berdalih, oh itu kan pencurinya ngambil barang sendiri. Gimana kita bisa yakin orang itu mengambil barang sendiri? Nyurinya ngambilnya malam, bawa linggis, pintunya dibuka. Nah makanya Roy Suryo itu kenapa, ya analoginya ya, kenapa dia kemudian berteriak? Karena barang Jokowi itu ya ibarat barang yang dicuri tengah malam, ada bekas-bekas daripada rumah yang didongkel gitu loh. Dia kemudian ungkapkan itu, ya harusnya kan yang dicurigai ya pencurinya kan, bukan malah si polisi atau orang-orang tadi langsung ngeklaim, pencuri ini ngambil barangnya sendiri, dia bukan kejahatan, kamu aja yang teriak-teriak nuduh pencuri, keliru. Kan nggak bisa gitu, logikanya kalau gitu orang males. Orang akan mengatakan kalau ada pencuri biarin aja lah habis barang. Soalnya kalau saya lapor malah saya dianggap bikin gaduh. Gitu kira-kira. Oke. Ini bro, ini ada menarik sekali nih. Wah, ternyata Jokowi didukung oleh orang yang berpendidikan tinggi nih. Tapi entah benar entah enggak ya, kadang-kadang ya, Dr. Valina Singkayoan ya. Bukan Valina Singka nih, Singkayoan. SIP MED. Semakin difitnah Pak Jokowi semakin jaya, semakin dibenci Pak Jokowi semakin mulia. Semakin dibicarakan Pak Jokowi semakin dicintai rakyat. Pak Jokowi great again. Kayak make America great again ya. Pak Jokowi jenius berhati mulia. Tapi benar enggak Valina Singka ini ya? Yang jelas dia bilang Valina Singkayoan ya. Ada singkanya juga. Oh, ini kayaknya benar juga nih kayaknya ya. Tetapi ya tadi tidak ada tidak jelas ininya kan. Maksudnya
berapa pengikutnya, apanya ini baru dibuat 6 Mei 2024 ya. Oke, lumayan lah, tapi nggak jelas. Oke, ada beberapa yang ingin saya bacakan ya dari Sobat Era. Bang Hera, tolong sampaikan kami lebih pas jika yang menghadapi tim Pradi harus Bang Hozinuddin dan tim TPW yang perempuan yang berani itu. Namanya siapa yang berani? Bu Kurnia tadi, Roy. Kurnia ya. Kemudian hati-hati nanti ada ormas, maksudnya pas kegiatan ya. Maju terus, ungkapkan kebenaran walaupun itu tidak mudah jalannya. Kemudian kami dukung secara moral dan doa, mau ikut datang dari tapi kejauhan. Ya, doa itu udah cukup ya. Tadi saya ingin menyampaikan begini, Bro. Kalau saya tetap bilang hubungi 0812 dan seterusnya, ternyata Anda sudah tutup. Gimana kalau enggak? Halo? Sorry, sempat putus Iya, tadi. oke. Kenapa ya? Jadi kan Anda mengatakan sudah tutup itu dukungan. Padahal di sini saya masih nulis ingin daftar dukungan hubungi 0812 dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Anda nggak bikin list baru saja biar yang diserahkan pada orang lain untuk memudahkan, nanti list baru itu di merger dengan list lama kan, biar orang lain kemudian yang pengen bergabung itu tidak terkendala begitu. Tapi orang lain yang mengerjakannya bukan Anda, karena Anda kan lagi sibuk dalam persiapan ini begitu. Ya, yang pertama kan tujuan membuat list itu untuk memotret ya waktu itu seberapa besar sih dukungan publik terhadap kasus ini, pembelaan mereka, pembersamaan mereka dari siapa. Nah, kalau yang lain mungkin bikin polling, nah kami mencoba bikin list karena kalau list itu nama sudah ketahuan, orangnya juga jelas begitu. Dan itu kan biasanya ketutular kalau istilah orang Jawa, saling menginfo antar satu dengan yang lainnya. Nah, dari parameter itu nampaknya kami sudah sampai pada titik kita sudah baca, alhamdulillah banyak dukungan dan kami apresiasi, kami berterima kasih. Nah, yang kedua kami memang mau melangkah kepada aktivitas yang selanjutnya, mulai pada proses menggalang tokoh, ahli-ahli dan termasuk memberikan sikap kepada pihak kepolisian dan pihak pelapor melalui sebuah pernyataan. Nah, nanti kami meningkat dan nanti lagi ada proses pendampingan, sehingga kalau kita bicara tahapan lah kami mau beralih ke tahap selanjutnya begitu dah. Dan kami pikir itu cukup dan insya Allah ya yang sudah berniat insya Allah dicatat pahala. Dan mohon maaf memang kami tidak menyiapkan tim lain karena kontrolnya juga khawatir nanti disalahgunakan untuk kegiatan lain. Komunikasinya juga bisa kita jaga, nggak bisa kita jaga. Sampai kan kemarin ada yang meminta untuk mengedarkan nomor rekening dalam rangka menghimpun donasi, menghimpun bantuan, kan langsung kami buat rilis bahwa perjuangan ini tidak mengedarkan donasi dan bantuan. Maka saya tegaskan siapapun ya yang meminta bantuan atau donasi, mengedarkan donasi, mengatasnamakan kegiatan ini sudah pasti bohong. Nah, karena kami tidak mau kena fitnah-fitnah. Nah, seperti itu juga kami jaga-jaga gitu karena pertimbangan kami kontrol sendiri itu diantaranya itu, Bang. Iya, jadi paham ya saudara sekalian, jangan sampai kemudian ada fitnah seolah-olah ini dimanfaatkan oleh free riders. Free riders itu penunggang gelap. Walaupun bahasa Inggrisnya free riders, penunggang bebas ya, tapi kita terjemahkan sebagai penunggang gelap ya. Oke, ini ada satu yang bagus ya. Melihat kelakuan aparat penegak hukum negeri ini sungguh bikin frustasi. Hanya bisa memberikan doa dan dukungan untuk Ustadz Ahmad dan para pejuang kebenaran semua. Semoga Allah melindungi. Luar biasa. Anda Ustadz ya? Katanya begitu. Oke, luar biasa ya. Yang jelas dia kemampuan agama dia jauh di atas saya ya. Kemudian apalagi nih? Halo Bang Refli, tolong Akbar Faisal diundang bareng Rismon sama Roy biar dia otaknya terbuka Bang. Saya nggak ngerti apa problem Akbar Faisal ya. Kalau saya mengatakan sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Nggak boleh mendahului. Nggak boleh mendahului ya. Berebut trayek orang nggak boleh ya. Iya. Maju pantang mundur Bang Hozinuddin. Jenius, nggak ada manfaat kalau untuk kecurangan kebohongan apalagi nih. Kemudian langsung lompat terakhir saja ya. Kemudian Dokter Kovalina Singka lagi ini ya.
Kalau Jokowi, oke, semakin hari semakin nambah ilmu pengetahuan dari orang kritis dan jujur. Alhamdulillah ya kalau Anda ngomong demikian. Bro, silakan Anda closing statement dan wrap up dan closing statement silakan. Ya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa RH Channel juga rakyat ya, agar tidak menjadikan parameter sesuatu itu populis sebagai sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita mempersoalkan Jokowi, dianggap itu akan menaikkan pamor Jokowi, menjadi perbincangan di sosial media dan seterusnya. Sehingga seolah-olah upaya perjuangan untuk mengungkap ijazah ini dianggap upaya yang kontraproduktif karena semakin mempopulerkan Jokowi. Ya kalau ukurannya hanya populer, ya minum air kencing onta saja akan populer. Cuma kan persoalannya akan populer seperti apa gitu loh. Ya, kalau populernya seperti Gibran ya, bikin video monolog tapi dislike-nya puluhan ribu, itu kan kontraproduktif. Artinya jangan hanya melihat perbincangan di sosial media itu ramai atau tidak, tapi dilihat substansi perbincangan ramai itu dalam konteks apa gitu. Itu kan sehingga jangan sampai mendelegitimasi upaya saudara-saudara kita sedang berjuang mengungkap kasus ini dengan satu tuduhan seolah-olah kontraproduktif hanya membuat Jokowi populer. Jadi kalau ada klaim pendukung Jokowi ini makin populer, makin dihina, makin tinggi, itu nggak relevan sebenarnya dalam konteks. Nah, ini kan soalnya sederhana. Buktikan saja ijazahnya asli dengan menunjukkan ijazah asli, ya selesai. Cuman kenapa muter-muter? Nah, ini yang kemudian kembali saya tegaskan, Jokowi itu ya pengecut, tidak punya harga diri, dan mengadu domba anak bangsa. Yang kedua, saya kira ini menjadi kebutuhan atau kepentingan kita semua, bukan hanya 4 orang ini. Karena kita tidak mau memiliki sejarah suatu bangsa yang besar pernah punya riwayat sejarah, pernah diduga punya presiden berijazah palsu. Harus kita tuntaskan di era kita, agar kita tidak mewariskan legacy hitam kepada generasi selanjutnya. Itu kalau kita mau menjadi pelaku sejarah yang bermartabat dan bertanggung jawab, kecuali kita tidak mau menjadi pelaku sejarah yang bermartabat dan bertanggung jawab, tinggal kita buang saja ya masalah di era kita itu kepada generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, saya kira kita semua punya kepentingan yang sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terlepas peran kita berbeda-beda, makanya tadi jangan menganggap sepele ya, Bang saya hanya mendukung dengan doa, tidak bisa ke lokasi. Enggak, doa itu luar biasa, bahkan doa itu senjatanya umat Islam. Jadi saya berharap sekali yang tidak bisa hadir langsung itu memberikan dukungan berupa doa-doa agar kami dilindungi oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan. Karena memang loadnya tinggi sekali Bang, karena selain mengadvokasi kasus ini, besok ini di Banten kami harus mengadvokasi Charlie Chandra. Karena diperiksa Polda Banten. Jadi aneh ini rejim ini. Kapan? Yang pagar laut Arsin dilepaskan, yang korban PIK 2 Charlie Chandra malah dipanggil di setengah status tersangka, mau ditahan. Nah ini sudah luar biasa. Begitu ya, doakan biar sehat selalu Bang. Oke, dan ini tambah lagi banyak orang ya kan, dia cari muke juga. Kornas Jokowi laporkan Amin Rais hingga Roy Suryo ke Polres Depok. nanti dia safari bisa-bisa ya. Iya. Oke, begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus mengawal kasus ini ya. Saya mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan ya. Tapi kalau ada yang mau protes, wah ini harus keseimbangan ya, silakan datang. Kita adu nanti dengan Hozinuddin atau lawyer lainnya. Begitu saja. Jadi biar jangan main adu mengadu, lebih baik kita adu otak daripada adu laporan polisi ya. Begitu. Ya, begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.